Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Roni Amardi. Di sini kita akan melaksanakan tugas 2 dari pengantar sains data STDA 4101. Di mana tugas 2 ini soalnya itu berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan Y, usia dalam tahun X, low density lipoproteinnya, high density lipoprotein, total kolesterol, dan triglycerides dan blood sugar GLU. Telah dilakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara satu, buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Di sini kita sudah membuat codingnya itu ya, scatter plot. Di sini kita menggunakan program R, dan untuk datanya sudah saya download ya, Excel. Oke, kita buka saya data. Ini datanya ya, tapi yang pendek aja ini. Tugas. Oke, sudah kita import. Oke, sudah, ini datanya sudah masuk. Sekarang tinggal kita masukin ini ya, bikin ini plot tugas tuton ya. Kita masukin ini komennya. Plot tugas tuton untuk memanggil filenya. Plot tugas tuton, enter. Oke, kita samakan tugas tuton. Jadi ya, ini namanya, nama dari file datanya tuton. Adapun isi datanya itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini datanya ya, di Excel-nya. Yaitu perkembangan penyakit setelah 1 tahun, usia, LDL, low density lipoprotein, HDL, CH, LTG, dan GLU. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini ada bentuk tabel. Oke, sekarang kita masukin coding selanjutnya. Ini pemanggilan filenya, tugas tuton STDA. Oke, enter. Selanjutnya buat scatter plot Y dan kadar gula GLU. Ini sebagai mainnya tuh plot Y atau perkembangan penyakit setelah 1 tahun, GLU. Terus selanjutnya X-nya itu adalah kadar gula, GLU X-nya kadar gula, dan Y-nya itu Y. Oke, PCH-nya 19. Selanjutnya colornya blue ya, warna. Kalau
begitu kita rubah warnanya lain aja. Color red aja ya. Oke, terus BCA 19. Oke, terus baru terakhir color red. Oke, ini bisa kelihatan scatter plot key dan gelnya kadar darahnya. Bisa kita lihat ini dari GLU 60-an ya, 60 sampai 150-an ini. Minimal dari 66 sampai ke 150. Jadi bisa kelihatan titik-titiknya mana yang paling sedikit, yang paling banyak. Makin tinggi posisi titik-titik ini, maka oke, sekarang untuk bagian soalan nomor regresi linear dan estimasinya. Regresi linear, model persamaan regresi linear dan estimasinya. Sekarang kita bikin model. Oke, dimana ini model linear dari summary R. Ini bisa kita lihat formulanya, dimana residualnya minimal minus 190, 1,3, misalnya mediannya misalnya 4,140. Oke, ini bisa kita lihat garisnya. Ini dari bawah ini adalah negatif. Makin lama makin naik, ini positif ya. Positif. Dimana itu terdapat hubungan positif antara kadar gula darah dengan perkembangan penyakit Y. Jadi ada perkembangan ini ya, hubungan positif kadar hubungan positif kadar gula darah sama kadar gula darah dengan perkembangan penyakitnya itu. Kadar gula darah dengan perkembangan penyakitnya itu positif. Jadi dengan kenaikan garis ini semakin tinggi kadar gula darah, maka perkembangan penyakit juga cenderung meningkat. Model regresi linear sederhana ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan antara variabel GLU, kadar gula darah, dan penyakit, meskipun perkembangan penyakit juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia, LDL, HDL, dan triglycerides. Oke, sekian dari saya.